Baik, perkenalkan nama saya Damiana Dermawati Halawa dengan NIM 22079016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kerusakan pangan. Pada kerusakan pangan, tentu ada hal yang melatar belakangi terjadinya kerusakan pangan tersebut, yaitu jika terjadi perubahan pada bahan makanan seperti pembusukan atau rusak, itu bisa disebut sebagai kerusakan pangan. Ada beberapa perubahan yang bisa kita lihat secara fisik, kimiawi, dan sensorik. Maka jika telah terjadi kerusakan seperti ini, tentu saja tidak layak untuk dikonsumsi ataupun diperjualbelikan kepada konsumen. Terdapat beberapa faktor penilaian akan kelayakan pada makanan yang dapat kita lakukan secara mandiri. Dapat melalui penilaian individu, penilaian budaya adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Penilaian individu itu dapat berupa penilaian melalui indera penciuman, indera perasa, indera peraba, dan indera penglihatan. Selanjutnya ada penilaian melalui budaya dan adat istiadat. Secara yang kita tahu bahwa di Indonesia ada berbagai macam daerah yang dimana tentu memiliki budaya ataupun makanan yang berbeda. Misalnya di Kalimantan, mereka dapat mengkonsumsi beberapa bahan makanan ataupun daging yang mungkin di beberapa daerah lain tidak dikonsumsi, seperti contohnya daging ular. Mungkin di beberapa daerah ataupun daerah yang kita tempati itu tidak layak untuk dikonsumsi, tetapi di sana atau Kalimantan sendiri itu adalah hal yang layak untuk dikonsumsi. Kemudian melalui agama, itu seperti mungkin dapat kita nilai secara langsung, seperti Muslim tidak dapat mengkonsumsi daging dari babi. Kemudian sebaliknya ada agama Buddha yang tidak dapat mengkonsumsi daging sapi. Kemudian ada beberapa macam kerusakan pada makanan, seperti kerusakan mikrobiologi. Kerusakan mikrobiologi itu sendiri adalah kerusakan yang terjadi pada bahan makanan setengah jadi maupun bahan yang sudah jadi atau hasil olahan. Kemudian yang kedua ada kerusakan mekanis yang disebabkan oleh benturan-benturan secara mekanis. Kemudian yang ketiga ada kerusakan fisik. Tentunya kerusakan pada fisik makanan yang dapat kita lihat secara langsung. Kemudian ada kerusakan biologis. Kerusakan biologis itu disebabkan karena serangga ataupun binatang pengerat. Selanjutnya yang kelima adalah kerusakan kimia. Kerusakan kimia itu sendiri terjadi karena adanya perubahan pH yang menyebabkan suatu jenis pigmen mengalami perubahan warna. Adapun beberapa faktor utama penyebab kerusakan pangan, yaitu yang pertama aktivitas enzim-enzim di dalam bahan pangan, kemudian serangga, parasit, dan tikus, kemudian suhu atau pemanasan atau pendinginan, kemudian ada kadar air, ada udara atau oksigen, ada sinar, dan waktu. Pada saat bahan pangan mengalami kerusakan makanan, tentu sebelumnya akan mengalami tanda-tanda kerusakan. Antara lain seperti bau busuk, perubahan rasa yang menjadi tidak enak, penggumpalan pada susu ataupun yogurt atau sejenisnya, dan beberapa hal yang lainnya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa bahan pangan atau bahan makanan itu tidak mengalami kerusakan dari satu arah saja, melainkan dari beberapa arah atau dari luar maupun dari dalam bahan makanan itu sendiri. Namun dapat kita ketahui bahwa kita dapat mencegah terjadinya pembusukan ataupun kerusakan pada makanan melalui
cara kita memperlakukan makanan tersebut, cara kita menyimpan, cara pemanasan ataupun cara pendinginan dan cara pengolahan makanan tersebut. Baik, sekian dari saya dan terima kasih.